Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali kita dalam Mezbah Doa malam hari ini. Sungguh sukacita yang besar karena kita berkesempatan untuk bersama-sama berdoa, menaikkan pujian, menaikkan syukur, mengarahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan. Mari izinkan Tuhan bercakap-cakap, berkata-kata dalam hidup kita. Kita sama-sama merendahkan diri dan memuji Dia, sebab Dia Allah yang bertahta di atas puji-pujian kita. Mari bebaskan roh kita untuk kita menyembah Tuhan dan kita masuk dalam hadirat-Nya, nikmati Tuhan. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kami kagum cara-Mu mencintai kami, Cara-Mu ada saja cara-Mu Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. benar. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas, Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku.
kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Shikaranalamu, Shikaranalamu, Shikalamaya Sanaranalamu, Shiryanalalamaya Yasatanamu, Rikanalamaya Se, Haleluya. Ku percaya kepadamu Tuhan, ku percaya kepadamu Yesus. Kami percaya Tuhan, Yesus, Koranalalamaya Santanaranalam. Haleluya, Shikanaranalamaya Se, Yesus Kau andalan. Hidup kami ada di tangan-Mu, hidup kami ada dalam pengamatan-Mu, dalam perlindungan-Mu. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di tangan-Mu, benar Tuhan. Ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Sekali lagi katakan, ku di tangan-Mu, ku di tangan. Aman kalau kami ada di tangan-Mu Tuhan. Di hati-Mu, aman kami kalau kami ada di hati-Mu. Benar Tuhan. Tak pernah ku sendiri. Kau selalu menyertai kami. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiran-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiran-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Shikaranalamu,
padamu semua, Yesus. Oh, kami percaya is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. The highest, your name is the greatest, your name stands among them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands among them all. All creation's cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Your angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Your name, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all power and position, your name stands above them all. your name, Your name, yes, we believe is the highest, your name is the your highest name. is the greatest, Your name, yes, Lord. stands above them all. Yes, we believe it. All thrones and dominions, all power and positions, your name stands above them all. Ya, namamu adalah di atas segalanya. Ya, Ya Tuhan, namamu ada di atas setiap persoalan dapat disebut.
Namamu ada di atas setiap penyakit yang dapat disebut. Namamu ada di atas segala keadaan yang dapat disebut, Tuhan. Dan segala perkara itu harus tunduk di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu biarlah hati kami, hidup kami. Bawa setiap kami hidup dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Bukan karena kami mampu, tapi karena Bapa yang menguduskan kami oleh karena darah Yesus Kristus. Karena itu ya Tuhan, dipermuliakanlah nama-Mu, dipermuliakanlah nama-Mu. Engkau Allah yang mulia, ajaib, besar, berdaulat, Jesus. mulia, agung, perkasa. Berbicaralah kepada setiap kami, ajari kami, supaya kami mengenal jalan-jalan Tuhan. Dan kami tahu segala sesuatu yang datang dari surga itu ada di atas segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami siap dengarkan firman Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Wow. Selamat tahun baru. Ketemu kembali di dalam Mesbah Doa. Tahun baru, bulan juga baru ya. Sepanjang masih bulan baru, kita masih boleh mengucapkan selamat tahun baru. Nah, saudara, memasuki di tahun yang baru, maka tidak ada seorang pun yang tahu. Banyak prediksi, banyak nubuatan, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa menjamin pasti apa yang akan terjadi. Siapa Pak yang bisa menjamin yang pasti? Hanya Tuhan. Oleh karena itu, mengawali tahun 2025, apa yang harus kita lakukan? Mari buka bersama dengan saya. Yesaya pasal 55, Ibu Flora akan baca. Yesaya pasal 55, ayat yang ke-6. Yesaya 55, ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ya, jadi kalau gitu apa yang harus saya lakukan, Pak? Saudara harus mencari Tuhan. Pak, kenapa? Kalau saudara dapat Tuhan, saudara bersama Tuhan, aman hidup kita. Amin. Karena Dialah pencipta langit dan bumi. Dan kalau saudara itu menemukan Tuhan, maka Alkitab tulis, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepada Dia selama Ia dekat. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang bersama-sama dengan Tuhan. Ada banyak contoh. Siapa Pak yang hidupnya akhirnya menikmati pertolongan Tuhan ketika dia berjalan dengan Tuhan? Ketika dia mentaati Tuhan? Ketika dia menemukan Tuhan? Contoh, Nuh. Yang lain binasa, ada masa sukar, tapi Nuh enggak. Karena dia berjalan bersama dengan Tuhan, dia bergaul dengan Tuhan. Nah, ada banyak. Musa, orang yang berjalan dengan Tuhan. Yang lain binasa, orang Mesir binasa, dia enggak. Tapi saya mau membahas, karena kita baru SMA, baru membaca firman Tuhan dari awal Kejadian dan juga Matius. Saya mau kita belajar, ada satu pribadi yang dia bersama dengan Tuhan. Dan saudara, bersama dengan Tuhan, walaupun Tuhan Yesus masih dalam kondisi keadaan seorang bayi. Oke? Tapi it's really powerful. Jadi kuncinya di tahun 2025 ini, yang terpenting adalah bukan apa yang akan terjadi. Even terjadi ada lembah dan gunung, even terjadi ada kesulitan dan kesukaran, orang yang bersama dengan Tuhan, pasti dia aman. Dia pasti aman. Tapi kalau saudara jauh dari Tuhan, saudara akan mengalami seperti Yunus. Walaupun tidur seolah-olah ditidurkan nyenyak-nyenyak, ya tidur nyenyak-nyenyak, ditidurkan nyenyak-nyenyak.
Tapi gelombang mah terus ada. Dan in the end dia harus dibuang di dalam laut. Jadi pertanyaannya, Pak, kalau gitu apa ya yang paling penting mengawali di tahun 2025? Menurut saya yang paling penting adalah pastikan saudara berjalan atau pastikan saudara bersama dengan Tuhan. Amin. Oke? Nah, saya kan saya nggak bahas Nuh, saya nggak bahas Musa, saya nggak bahas Daud. Tapi saya membahas sesuatu yang mungkin saudara tidak pernah lihat. Tetapi dia bersama dengan Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah firman, dan tapi dia menjadi seorang bayi. But it's really powerful still. Jadi walaupun dia kelihatannya cuman menggendong bayi atau membawa bayi, but it's really powerful. Bayangkan kalau saudara, yang Yesus sekarang nggak perlu Anda gendong, tapi sekarang nggak perlu saudara bawa, tapi firman-Nya yang bersama dengan saudara. Amin. Hidup saudara, wow, powerful. Kita belajar ya, lihat gimana Maria dan Yusuf, orang yang menggendong Yesus. Mari kita buka Matius pasal yang kedua. Ibu Flora baca agak panjang ya, supaya kita ngerti ceritanya. Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Matius 2 mulai ayat yang pertama. Ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka. Hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu Perhatikan, berada. garis bawahi ayat sebelumnya, ayat 9. Setelah Dan lihatlah bintang yang mereka lihat itu mendahului mereka hingga tiba berhenti di atas tempat. Padahal sebenarnya gede mana sih Yusuf sama Maria sama bayi? Rumah itu kalau ini rumah siapa? Ya kira-kira rumah Yusuf. Tempat kediaman siapa? Maria. Tapi bintang itu berhenti bukan karena Yusuf. Baca tuh. Bintang itu berhenti di tempat itu di mana apa? anak itu. Anak itu berada. Perhatikan ya. Jadi Yusuf dan Maria menjadi ikut terkenal, menjadi ikut aman, menjadi ikut terlindungi gara-gara ada sang anak. Perhatikan ya, perhatikan. Yesus bisa manifestasinya bisa firman, Yesus bisa manifestasinya bayi, Yesus bisa manifestasinya sebagai Tuhan yang omnipresence, Tuhan yang maha kuasa. Tapi ini Yusuf dan Maria, dia bersama dengan Tuhan yang notabene dalam keadaan seorang bayi. Sekarang perhatikan. Sekarang perhatikan ya. Ini yang akan terjadi kepada saudara kalau saudara di tahun 2025. Perhatikan.
saudara bersama dengan Tuhan, saudara memilih saya ikut Tuhan, dan perhatikan apa yang terjadi kalau saudara bersama-sama dengan Tuhan. Amazed. Orang Majus itu, jadi saya mau jelaskan pelan-pelan ya. Apa yang pertama yang akan terjadi kalau saudara jalan dengan Tuhan? Nomor satu, yang ngeri dulu dah ya. Yang ngeri dulu. Saudara jalan dengan Tuhan itu tidak lalu kemudian jalannya mulus, tidak ada tantangan, tidak ada hambatan, tidak ada ancaman, tidak ada intimidasi, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. No, Tuhan tidak janji itu. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Yes. Tuhan tidak pernah janji jalan selalu rata. No. Jadi saudara, yang penting bukan jalannya minta rata, tapi mintalah jalan bersama dengan Tuhan. Yes. Saudara minta jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan, sekali lagi. Jalan serta Yesus. Yes, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya ya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita mulai yang pertama ya. Tadi kan ada jalan dalam duka dan jalan dalam suka. Yang pertama, kalau saudara jalan dengan Tuhan, tidak selalu mulus. Enggak. Karena saudara akan ketemu dengan Herodes. Ada orang yang suka menyelinap, ya berniat busuk, tapi kelihatannya hebat. Herodes bilang gini kepada orang Majus. Kamu pergi ke Bethlehem. Di sana kamu nanti menyembah. Setelah kamu menyembah, apa dia bilang? Kamu datang kepadaku, dan dia bilang, aku juga ingin menyembah dia. Wow. Saudara tahu, Herodes ini adalah lambang dari segala sesuatu yang menakutkan Yusuf dan Maria. Sekalipun saudara, ya sekalipun Tuhan itu bersama dengan saudara, tidak ada garansi bahwa tidak ada goncangan. Tidak ada garansi bahwa tidak ada intimidasi. Tidak ada garansi kalau bersama dengan Tuhan tidak ada ancaman. Enggak. Justru kadang-kadang kita jalan dengan Tuhan, kita banyak mengalami tantangan. Tapi yang luar biasa, sehebat-hebatnya iblis tetap goblok, saudara. Sehebat-hebatnya iblis tetap bodoh. Kenapa? Ya mereka sudah dilepaskan, dilempar dari sorga. Yang berhikmat tetap Allah kita. Yang punya banyak cara tetap Allah kita. Yes. Oleh karena itu ketika Alkitab menulis, ketika dia mau membunuh bayi Yesus karena Herodes ini karena orang Majus tidak kembali kepada Herodes, dia marah. Ketika dia marah, dia cari cara, tadinya cuma mengintimidasi, punya niat jahat. Tetapi akhirnya dia malah membunuh. Dengarkan, saya merasakan di dalam roh. Ada di antaramu yang kau mengalami ketakutan oleh karena ada orang-orang yang berniat jahat. Selama saudara bersama dengan Tuhan, saya mau beritahu, niat jahat orang itu akan dihancurkan, dipatahkan, digagalkan bersama ketika saudara bersama dengan Tuhan. Amin. Niat jahat apapun. Herodes, orang panglima, raja, kaisar, dia boleh saja merancangkan yang buruk atas hidup Yusuf dan Maria. Karena dia membunuh bayi Yesus. Jadi bukan karena Maria
Karena Yusuf dan Maria tinggal di Bethlehem, no. Karena dia bawa Yesus. Makanya, saudara, saya mau kita memulai di tahun 2025 dengan satu keyakinan. Sekalipun ada orang berniat jahat di dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu, di dalam hidupmu, tahun 2025, kalau kau berjalan bersama dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan, saya bernubuat dari tempat ini. Kamu akan mengalami kebebasan dari Tuhan, dan kamu akan mengalami kelepasan, karena Tuhan akan menyingkapkan semua yang buruk. Ketika saudara berjalan dengan Tuhan, saudara berjalan dalam suka, dalam duka bersama dengan Tuhan, dan Tuhan akan melepaskan saudara. Nyanyi lagi dah ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jadi, coba Ibu Flora baca Matius pasal 5. Makanya Yesus mengajar kita, ini murid-murid yang diajar. Silakan Bu, ayat Matius pasal berapa tadi Bu? 5. Mulai saudara membaca ayat yang ke-10, 11, dan 12 Bu. Matius pasal yang ke-5 mulai ayat yang ke-10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Wow, lihat. Karena Tuhan malah nyuruh saudara berbahagia. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Wow. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. So that's why hiduplah dalam kebenaran. Kalau saudara di dalam bisnis, saudara harus berjalan dalam kebenaran. Dan saudara dalam memperjuangkan kebenaran dan saudara mengalami hambatan, dengar. Tuhan pasti akan membela saudara. Amin. Terus next, ayat 11. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi Tuhan berkata bersukacita, bergembira karena upahmu besar di sorga. Jadi kalau kita ngalami, saudara ya, saya udah jalan dengan Tuhan 43 tahun. Tahun ini 44 jalan. Saya menemukan bahwa melayani Tuhan itu tidak selalu jalannya tuh rata. Bahkan kadang-kadang ada orang yang berniat jahat. Dengan sengaja dia menghambat. Dengan caranya dia ingin menghambat kita. Tetapi Tuhan berkata, bersukacita, bergembiralah. Karena apa? Upahmu besar di surga. Jadi kalau saudara mengiring Yesus, saudara bawa Yesus dan saudara nggak pernah mengalami aniaya. There's something wrong loh. Saya malah, berarti Yesus belum terlalu melekat di dalam hidupmu. Karena setan paling nggak senang dengan orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi penghiburan bagi saudara yang sedang mengalami aniaya karena kau melakukan kebenaran. Karena kau sedang berjalan dengan Tuhan. Jangan pernah menyimpang dari firman. Yusuf dan Maria, dia berbahagia. Dia santai. Mungkin Yusuf juga, kalau saudara jadi Yusuf, mungkin berkata, Tuhan kenapa sih? Gua salah apa sih? Kok direncanakan yang buruk? Gua salah apa, Herodes? Bukan kamu yang salah. Enggak, setan yang marah. Karena ada Yesus dalam hidup saudara. Ada rencana besar yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara. Makanya dia marah. Jadi kalau setan marah kepada saudara tanpa saudara berbuat apa-apa terhadap orang lain, itu artinya karena there is something big in your life. Ada sesuatu yang besar. Lihatlah, pandanglah. Yusuf dan Maria, dia tidak tahu apa-apa.
Sampai bahkan umur Yesus 12 pun dia masih menyimpan rahasia yang sedang didalam. Dia tidak tahu semuanya. Tetapi waktu dia mengalami aniaya, mengalami rintangan, mengalami hambatan, mengalami intimidasi, dia begitu santai. Karena ada Yesus di dalam. Dan karena Yesus itulah dia dianiaya. Jadi kalau karena kebenaran kamu dianiaya, bersukacitalah. Jadi penghiburan ya, malam ini penghiburan. Jadi kalau saudara menghadapi masalah di tahun 2025, kalau selama saudara berjalan bersama dengan Tuhan, sudah, Tuhan akan punya strategi yang jauh lebih hebat dari pekerjaan setan. Setan baru melangkah 1 langkah, Allah kita melangkah 1000 langkah di depan dia. Saudara nggak perlu takut. Karena orang mau berbuat jalan 1 langkah, nanti kamu nanti kasih tahu balik lagi ya. Tuhan udah kasih tahu, cret dari surga. Orang Majus, kamu jangan pulang lagi ya. Jangan kembali ke tempat yang tadi kamu jalan. Dia baru 1 langkah, Tuhan udah 1000 langkah di depan. Dibohongin, makin marah. Jadi saudara, yang penting berjalan dengan Tuhan itu, andalkan Tuhan dan jadikan Tuhan, firman Tuhan itu menjadi guideline. Menjadi arahan buat saudara dan hidupmu. Sekalipun ada tantangan, Tuhan akan membela saudara. Tuhan akan menolong saudara. Karena itulah upahmu besar di sorga. Amazing. Mungkin ada saudara berkata gini, kalau saya ini saya nggak jadi Kristen ya, saya nggak mungkin dianiaya ini. Saya dulu tuh pernah berpikir gini, kenapa ya setiap kali saya membangun gereja, itu musuhnya banyak gitu. Saya dulu berpikir gitu. Justru kalau sekarang saya berubah mikirnya gini, kalau saya lagi bangun gereja, kok dihambat, tantangannya banyak. Itu saya tahu bahwa akan jadi besar. Ada sesuatu yang besar. Contoh ya, waktu kita masuk Maja, waduh, lagi kebaktian, dihambat, dihadang, dan kita tidak bisa kebaktian. Berulang kali, ditutup, saya bilang buka lagi. Pan ditutup lagi, ya tutup. Besok gimana? Buka lagi. Tapi saya tahu setiap kali hambatan besar, mujizatnya pasti besar. Amin. Sekarang nih kita izin convention center kita udah 4 tahun. Bayangin, 4 tahun. Negara Indonesia kita, di negara Indonesia yang sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Bangun pabrik, cepat tanda tangan. Bangun ini cepat tanda tangan. Bangun rumah Tuhan, 4 tahun. Jadi saya tahu pada waktu kita bangun rumah Tuhan dan rumah Tuhan itu jadi, pasti ada perkara besar akan terjadi. Allah yang bela, siapa lawannya? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Oke, sekarang yang kedua. Gimana Pak? Tahun 2025. Saudara, yang penting nomor 1 bersama dengan Tuhan. Oke, apa yang terjadi ketika saudara berjalan dengan Tuhan? Oke, sekarang ayat berikutnya Bu. Matius pasal 2 ayat 10 tadi ya. Sekarang ayat lanjutnya. Nah, kenapa saya bilang yang pertama? Itu yang pertama, kalau Anda lulus, yang lain lulus. Ya. Matius pasal yang kedua, lanjutnya.
ayat yang ke-11, ayat yang ke-10 ya. Matius 2 ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Wow. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Oke, sekarang lihat saya ayat 11, kita baca ya. Saya bahas Matius 2 ayat 11. Sekarang yang kedua, apa yang terjadi ketika saudara jalan dengan Tuhan, mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan. Saudara sedang membawa misi yang datang dari Tuhan. Ini yang kedua. Maria dan Yusuf, dia tidak tahu siapa Bapak Majus itu. Namanya pun tidak ditulis. Maria Yusuf pun tidak dikenal oleh si Bapak Majus ini. Bapak dan Ibu Majus. Tidak dikenal. Lalu kemudian udah nggak dikenal. Lalu kemudian dia datangnya juga dari negeri jauh. Ini kalau di dalam orang-orang Majus itu dari negeri Media Persia. Jauh sekali. Dan dia masuk ke rumah itu, dia berhenti bintangnya. Yang tadi kita lihat, Di atas tempat. karena Anak. di tempat itu ada anak, yaitu ada Yesus. Sekarang, begitu dia berhenti, belum selesai itu. Berhenti, mereka datang membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, emas, kemenyan, dan mur. Ini yang kedua yang akan terjadi. Kalau saudara melakukan rencana Tuhan, visinya Tuhan, kehendak Tuhan, saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, maka kamu tidak pernah bisa tahu. Sama seperti serangan dari kuasa kegelapan, kamu tidak tahu. Yang ini juga kamu tidak pernah prediksi. Kamu tidak pernah prediksi, tiba-tiba dari sorga itu melakukan intervensi ilahi. Itu yang saudara, kalau saudara jalan dengan Tuhan, kamu akan sering mengalami ini. Banyak hal yang tiba-tiba datang. Tiba-tiba Pak, ada proyek baru yang tak pernah terfikirkan. Ada customer baru yang tak pernah saudara pikirkan. Tiba-tiba closing deh. Baru saja tender, gak pernah terfikir. Gak mungkin saudara bisa menang dalam tender. Tiba-tiba. Saudara akan sering dengan kata tiba-tiba, tiba-tiba. Kenapa begitu? Yes. Kenapa tiba-tiba? Karena memang Tuhan itu ahlinya. Dia mengintervensi secara ilahi. Dan dia akan membawa berkat secara spesial. Yes. Bukankah di tahun 2025, kecuali tuaian jiwa-jiwa, ada tuaian berkat. Amin. Tuaian berkat ini datang secara supranatural. Tak pernah terfikir oleh Yusuf. Dia bagaimana caranya beli popok, gimana caranya dia beli bedak, gimana caranya dia beli gurita, ya. Gimana caranya beli baju bayi. Dari mana? Tapi waktu dia bertanya dari mana, dia nggak perlu, Tuhan nggak perlu menjelaskan. Tuhan selalu action tepat pada waktunya. Dia tidak pernah terlambat, dia tidak pernah terlalu cepat. Makanya sering saya bilang, saya tidak pernah mau gedor-gedor pintu yang ditutup Tuhan. Ya. Kalau ditutup, saya nggak mau gedor-gedor kayak anak kecil. Saya mau tunggu. Sambil lihat, jangan-jangan ada pintu lain yang terbuka. Bukan ini pintu saya, itu sebelahnya. Kadang-kadang berkat bukan di depan pintu saya, di sini loh. Bukan yang di depan saya nih, ternyata pintu saya di seberang. Begitu saya ke kanan, jalannya tepat, ini sesuai dengan Google-nya Tuhan, sesuai dengan arahannya Tuhan. Dan disitulah ketemu sama seperti tadi. Saudara, Yusuf dan Maria dia nggak dapat hotel. Sampai orang Majus ini juga berpikir, kenapa gua masuk di dalam kandang
kambing yang ada di palungan seperti ini. Mana ada orang yang besar dan layak menerima persembahanku ini. Ini harusnya laki-lakinya itu raja. Tapi raja yang nyamar menjadi yang sangat sederhana. Saya mau beritahu, saudara tidak peduli kamu mau ditempatkan di kerja tempat basah atau tempat kering. Buat Tuhan tidak ada perbedaannya. Selama kamu taat Tuhan, Tuhan bisa membuat intervensi dalam hidupmu. Tidak hanya di tempat basah, Maria bukan di hotel, bukan di palace, bukan di istana. Maria dan Yusuf justru ada di sebuah kandang. Dan pada waktu orang-orang Majus ini berpikir, apa ini benar? Tapi bintangnya, penunjuknya benar. Dan dia membuka perbendaraannya dan melepaskan emas, kemenyan dan murni. Saya bernubuat di awal tahun 2024. Saya bernubuat buat saudara. Saudara yang berani berjalan dan memegang Tuhan dengan sepenuhnya, dan kamu mengiring Tuhan dengan sepenuhnya, dan kamu berjalan, saya mau beritahu, dimanapun kamu ditempatkan Tuhan, di pelosok sekalipun, saya mau beritahu, Tuhan tetap bisa mengangkat saudara. Kalau Tuhan yang bela saudara, tak ada seorang pun yang bisa menurunkan saudara. Kalau Tuhan sudah mau memberkati saudara, nggak ada seorang pun. Nggak ada seorang pun bisa menurunkan saudara. Kalau Tuhan mempromosikan saudara, there's nobody. Nggak ada will against you. Nggak ada. Karena nggak ada. Nggak ada yang bilang gini, loh kenapa perbendaraannya kok dibawa ke kandang kambing? Salah ini kali, emas, kemenyan dan mur salah. Enggak, Tuhan nggak pernah salah. Tuhan sengaja nggak pernah salah menuntun saudara. Oleh karena itu, saudara berjalanlah yakin memasuki tahun 2024, 2025. Berjalan dengan Tuhan sekalipun ada masa sukar, masa sulit, yakinlah ada Tuhan yang akan membela hidup saudara. Allah yang bela. Siapa lawannya? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Sekarang, tadi yang pertama apa yang terjadi? Orang model Herodes ini bicara tantangan yang akan terjadi. Oke? Yang kedua, saudara, ada tuaian berkat. Tuaian ini datang orang-orang Majus seperti itu. Tapi yang ketiga yang bakal terjadi tahun 2025, yang kalau saudara mengiring Tuhan, ada orang-orang model gembala. Gembala ini adalah lukisan orang-orang yang sederhana. Orang-orang lukisan yang susah. Orang lukisan yang masyarakat banyak. Atau jumlah banyakan orang di Indonesia. Nah sekarang pertanyaannya, kalau gitu kenapa Pak Gembala itu datang juga ke rumah Yusuf? Kalau saudara diberkati, itu ada titipan-titipan. Ada titipan-titipan yang Tuhan beri. Dan Tuhan pengen semua berkat jangan kamu ciak sendiri. Amin. Semua titipan itu harus dipakai untuk jadi berkat bagi banyak orang. Doa saya di tahun 2025, jangan tutup mata terhadap apa yang kelihatan di depan kita. Dan saudara peka sedikit, apa sih yang Tuhan kehendaki untuk aku lakukan. Pasti nanti ada, enggak semua gembala saudara, enggak semua jenis gembala. Ada gembala di Efrata yang datang, kenapa? Dekat. Kenapa enggak gembala di Mesir gitu datang? Kenapa yang datang dari jauh itu orang Majus? Gembalanya itu di Efrata. Jadi gini saudara, orang-orang tidak semua gembala,
orang-orang yang di sekitarmu, yang kelihatan dengan matamu. Dan Tuhan titipkan berkat dalam hidupmu. Kalau kamu diberkati di tahun 2025, jangan pernah kita lupa bahwa ada titipan dari Tuhan untuk berkat yang Tuhan titipkan dalam hidupmu. Oleh karena itu mereka itu datang untuk melihat Tuhan yang baik. Dia datang untuk menyembah Tuhan yang luar biasa. Dan ketika mereka kau berkati, mereka akan bilang terima kasih. Mereka akan bilang Tuhan itu baik. Dengan perbuatanmu yang mempermuliakan Tuhan, maka kamu mempermuliakan nama Tuhan. Mari buka ayat yang terakhir, Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Tuhan ingin supaya saudara, bagian yang silakan Ibu Flora. Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Hendaknya terangmu bercahaya. Jadi kalau kamu diberkati, kata Tuhan, jangan diempek sendiri. Saya juga nggak tahu kenapa tuh orang gembala-gembala yang dekat sekitar Bethlehem di Efrata. Yang dekat. Kenapa enggak Bethlehem di Mesir atau kenapa enggak gembala-gembala dari Mesir atau dari Media Persia yang jauh? Enggak. Kalau saudara menolong, itu saudara perhatikan nomor satu prioritas. Yesus mengajari, perhatikan orang-orang seiman. Perhatikan ya, setelah itu perhatikan semua orang yang susah. Terutama kalau Galatia bilang orang-orang yang seiman. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saya ingin mengakhiri lagunya ini, Ku Mau Bercahaya. Nanti Bu Flora akan berdoa untuk topik-topik doa. Yang mungkin ada saudara yang sakit, ya, saudara yang bisnis, pekerja, dan sebagainya. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Mari kita satu dalam doa. Kita bawa pokok-pokok doa yang disampaikan oleh teman-teman kita, membawa pergumulan mereka untuk kita doakan bersama-sama. Malam ini kami datang kepadamu ya Bapa. Kami percaya Engkau Bapa yang di sorga, tapi yang perhatikan setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami bawa malam ini pokok-pokok doa kami di hadapan-Mu. Bukankah Engkau berkata, janganlah kami khawatir tentang apapun juga, tapi bagian kami adalah menyatakan dalam segala doa dan permohonan apa yang kami rindukan kepadamu dalam doa dan pengucapan syukur. Kami bersyukur buat apa yang Kau lakukan dalam hidup kami. Malam ini kami bawa teman-teman kami yang dalam keadaan sakit, mereka yang terbaring di rumah sakit ataupun mereka sedang dalam perawatan di rumah. Aku berdoa Tuhan buat Bapak Ibu yang mengalami diabetes Tuhan. Kami berdoa korakara papa para pakokara keras. Kami berdoa biarlah Kau pulihkan, Kau sembuhkan, Kau pulihkan, sembuhkan Tuhan. Sehingga apa yang ada Tuhan kami tidak membawa menjadi kami makin susah, tapi ajari kami melihat bahwa Tuhan campur tangan. Dan Engkau sangat rindu menyembuhkan anak-anak-Mu. Aku berdoa Tuhan, anak-anak-Mu yang mengalami diabetes sehingga mengalami sakit yang gatal Tuhan, aku berdoa biar Engkau menjamah dan menyembuhkan. Aku berdoa Tuhan,
buat teman-teman kami, sahabat kami yang mengalami recovery setelah operasi Tuhan. Ya. Kami bersyukur buat operasi yang sudah Kau tolong. Ya. Baik itu operasi pada bagian tulang, baik itu operasi pada bagian jantung, baik itu operasi pada bagian manapun Tuhan. Kami berdoa, terima kasih buat pertolongan-Mu. Aku Ya. berdoa biar Engkau memulihkan dan menyembuhkan Tuhan. Tubuh kami makin kuat. Bukan untuk kami menjadi sombong, tapi menyatakan bahwa Tuhan campur tangan, bekerja sama. Tuhan campur tangan ada dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan ini. Biarlah hidup kami persembahkan kepadamu. Kami berdoa Engkau memberkati Tuhan. Ajari untuk kami rela tarak Tuhan dalam setiap operasi yang telah Tuhan tolong, baik itu operasi pada bagian apa, bagian tubuh kami yang mengalami pengangkatan daging, apapun kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih, kami berdoa buat teman-teman kami yang mengalami sakit pada bagian tulang, urat dan sarafnya Tuhan. Kami berdoa yang mengalami pelemahan pada bagian ototnya. Tuhan, kami berdoa Engkau menjamah, memulihkan, menyembuhkan Ivana Tuhan. Aku berdoa oleh bilur-bilur Ivana disembuhkan. Dia pulih, dia kuat, dia jadi makin sehat. Dan aku berdoa biarlah kemuliaan-Mu terpancar Tuhan. Aku berdoa pakai keluarga ini untuk menyatakan terang kasih Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang mengalami GERD Tuhan. Dan korak sehingga mengalami gangguan pencernaan cukup parah. Kami berdoa oleh bilur-bilur Engkau menyembuhkan, memulihkan Tuhan. Aku berdoa mereka yang mengalami gangguan pada sistem peranakan, biarlah oleh bilur-bilur sembuhkan. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang merindukan untuk memiliki keturunan Tuhan. Aku berdoa biar Engkau campur tangan. Aku berdoa taruhlah hati dalam setiap pasangan muda untuk berseru kepada Tuhan, dan Engkau akan memberikan keturunan Tuhan. Engkau akan memberikan keturunan, baik anak pertama, kedua, ketiga. Tuhan, kami serahkan Tuhan, menjadi sukacita ketika keluarga-keluarga muda membesarkan anak-anak dalam takut akan Tuhan. Sebab mereka adalah generasi anak panah di tangan pahlawan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa terjadi pelipat gandaan anak-anak Tuhan. Anak-anak akan dituai Tuhan lewat keluarga-keluarga. Anak-anak akan tuai Tuhan lewat pertemanan. Aku berdoa akan banyak tuai jiwa anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bawa di dalam doa untuk teman-teman kami yang membutuhkan pekerjaan. Kami berdoa, kami berseru kepadamu Tuhan. Biarlah pintu sorga terbuka Tuhan. Engkau bawa anak-anak-Mu ke tempat di mana Engkau punya tujuan atas hidup mereka. Sebab di mana kami bekerja itu menjadi tempat di mana kami menyatakan kemuliaan Tuhan. Aku berdoa berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu. Kami memberkati setiap tempat di mana mereka bekerja Tuhan. Bahkan mereka yang sedang melepaskan lamaran-lamaran, mengirimkan lamaran, kami berdoa Tuhan, Engkau yang tolong, Engkau yang tuntun. Kami jauhkan semua tipuan, kami jauhkan semua tipu muslihat. Kami berkata kami patahkan semua jebakan, daripada jebakan hutang, daripada jebakan human trafficking Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang menyertai, menuntun dan mengarahkan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, korak-korak buat setiap keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga. Aku berdoa, kembalikan hati bapak-bapak kepada anak-anak, dan kembalikan hati anak-anak kepada bapak-bapak Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat anak-anak yang bekerja atau sekolah jauh daripada orang tuanya, mereka yang ada di luar negeri, mereka yang ada di luar kota. Kami minta perlindungan darah-Mu atas anak-anak muda kami Tuhan, atas anak-anak muda kami. Biarlah mereka di tempat, sekalipun mereka jauh daripada Tangerang, jauh daripada WTC ini, tapi mereka Kau jagai, Kau lindungi, Kau pelihara Tuhan. Bahkan mereka mengalami penghiburan kekuatan Tuhan, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat apa yang mereka alami, sehingga mereka berjalan makin lama makin kuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat anak-anak-Mu yang akan mengadakan transaksi dalam seminggu ini Tuhan. Aku berdoa jauhkan daripada kebohongan, jauhkan daripada dusta. Tapi kami berdoa buat setiap transaksi yang baik menjadi berhasil Tuhan. Buat setiap transaksi yang baik menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur Tuhan buat waktu mesbah doa malam hari ini. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.
Mari angkat dua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, sampai jumpa di mesbah berikutnya. Tuhan memberkati.